Amanat Inspektur Upacara. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Tak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Bupati Banyuasin, yang terhormat Ketua, Wakil-Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Banyuasin, Saudara anggota Forkopimda Kabupaten Banyuasin, Pak Kapolres, Pak Kejari, Pak Dandim, Mandan Arhanud, dan yang kami hormati Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian yang sempat hadir di dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin, para tokoh masyarakat, tokoh agama, ormas interpes, dan teristimewa para pejuang yang tergabung dalam LPRI Kabupaten Banyuasin, para undangan dan peserta upacara yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberinya rahmat, kurnia serta nikmatnya, terutama nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan dan hadir langsung secara bersama dalam upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Hari ini adalah hari yang paling bersejarah bagi bangsa dan rakyat Indonesia, karena 78 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 1945, proklamator Bung Karno dan Bung Hatta telah mendeklarasikan Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka. Merdeka dari segala penjajahan fisik dan mental kolonialisme yang telah berstatus beratus-ratus tahun bangsa ini mengalami dijajah. Seperti yang telah kita ketahui bersama, perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta dan seluruh para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan ini itu dengan sangat berat dan harus bertaruh dengan jiwa dan raga. Para pahlawan baik yang berjuang secara lokal kedaerahan maupun di era nasional yang telah berkorban nyawa demi tegaknya bumi pertiwi ini. Kita yang hidup di zaman saat ini, yang bukan pejuang namun adalah penikmat perjuangan dari para pahlawan tersebut, maka dari itu sebagai anak bangsa, generasi penerus, kiranya untuk terus mengisi kemerdekaan ini dengan profesi kita masing-masing, dengan visi misi Banyuasin bangkit, adil dan sejahtera, yang di dalamnya ada 7 program pokok dan 12 gerakan bersama masyarakat. Telah kita membuktikan dalam meneruskan cita-cita proklamator pendiri bangsa dan negara ini dengan mengisi pembangunan yang merata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bingkai semangat gotong royong. Kurang lebih dari 5 tahun ini, walaupun dengan minimnya dana APBD dan berbagai keterbatasan akibat COVID-19, berbagai momentum keberhasilan dan peristiwa penting bagi pencapaian pembangunan Kabupaten Banyuasin yang tercermin pada berbagai indikator perkembangan daerah. Hal ini dibuktikan bahwa keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat diukur dari 5 indikator makro.
1. Penurunan angka kemiskinan. Dalam hal ini angka kemiskinan Kabupaten Banyuasin mengalami penurunan 10,75% pada tahun 2021 yang lalu, turun menjadi 10% di tahun 2022. 2. Indeks pembangunan manusia IPM Kabupaten Banyuasin meningkat dari 67,13% pada tahun 2021 meningkat menjadi 67,83% pada tahun 2022. 3. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuasin pada tahun 2022 tumbuh menjadi 5,32%, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2021 hanya sebesar 3,84%. 4. Berdasarkan nilai PDRB, Kabupaten Banyuasin meningkat dari 30,99 juta rupiah pada tahun 2021 menjadi 34,44 juta rupiah pada tahun 2022. 5. Tingkat pengangguran terbuka menurun dari 3,84% di tahun 2021 menjadi 3,39% di tahun 2022. Selain itu, selama 5 tahun sejak 2018 di bidang infrastruktur kita telah membangun lebih kurang 531,749 km poros jalan dan jalan desa yang tersebar dari 21 kecamatan dan 89 dermaga telah kita bangun sepanjang tahun 2018-2020 untuk menunjang akses transportasi air bagi masyarakat perairan. Di bidang pendidikan, kita terus tingkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan secara gratis peralatan sekolah sebanyak 110.754 untuk SD, 40.905 untuk SMP, dan menjalin kerjasama dengan sejumlah universitas baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, serta memberikan beasiswa kepada mahasiswa dengan jumlah lebih kurang 1,25 miliar. Dan kita juga terus membangun fasilitas pendidikan baik melalui dana APBD maupun dana APBN. Dan di bidang kesehatan, kita terus tingkatkan derajat kesehatan dan cukupan gizi masyarakat dengan layanan berobat secara gratis dengan menggunakan EKTP di seluruh fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Banyuasin, dan bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit rujukan seperti Rumah Sakit Pelabuhan, Rumah Sakit Muhammadiyah, Rumah Sakit Islam Siti Khadijah, dan Rumah Sakit Umum Muhammad Hussein. Kemudian dengan program Dokter Masuk Desa sebagai wujud kesungguhan pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan di bidang keagamaan, Banyuasin Religius terus melakukan pembinaan para hafiz Al-Quran di 21 kecamatan di dalam wilayah Kabupaten Banyuasin. Dan kita memberangkatkan jemaah haji, umroh bagi tokoh agama, tokoh masyarakat, imam masjid, para pengurus masjid, marbot masjid, dan majelis taklim, dan terus melakukan gerakan sholat duha, sedekah, infak, dan terus jalankan oleh pemerintah Kabupaten Banyuasin. Banyuasin Prima, UMKM kita terus tumbuh dan berkembang dari 2.168 UMKM pada tahun 2022. Kini pada tahun 2023 sudah melebihi angka 41.675 UMKM dan KUR yang telah disalurkan sebesar lebih kurang 2,6 triliun yang diterima oleh 58.505 debitur para pelaku usaha di dalam wilayah Kabupaten Banyuasin untuk memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat Banyuasin. Dan kita sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 terus menyelenggarakan job fit agar lebih dari 2.000 lowongan kerja dan terus menyelenggarakan pelatihan
berbasis kompetensi di Balai Pelatihan Kerja sebanyak lebih kurang 1056 orang sepanjang tahun 2019-2022. Dan bidang pertanian dengan program Petani Bangkit, Banyuasin menjadi daerah penghasil beras nomor 4 nasional dan nomor 1 di luar Pulau Jawa. Dan di masa kepemimpinan kami, keberhasilan pembangunan telah dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Banyuasin. Dan keberhasilan tersebut diakui yang dibuktikan dengan diterimanya berbagai penghargaan baik secara regional, nasional, bahkan dapat penghargaan internasional. Prestasi tersebut secara nasional, Kabupaten Banyuasin sebagai produser beras terbesar nomor 4, dan kemudian inovasi jam kunci EKTP terbaik 1 secara nasional dengan kategori tata kelolahan pemerintah, dan penghargaan kategori Best in Local Community Development 13 kali wajar tanpa pengecualian WTP. Dan juga alhamdulillah pada tahun 2023 kita mendapatkan penghargaan Satya Lancana Wira Karya dari BKKBN dan pengendalian inflasi daerah, dan juga penghargaan tertinggi dari Presiden Republik Indonesia. Dan baru-baru ini kita juga mendapatkan penghargaan dari Adikarya pembangunan di bidang pertanian, dan tentunya masih banyak prestasi lain sejak dari tahun 2018 sampai sekarang ini. Semua ini bisa kita capai dengan kerja bareng kita, kerja gotong royong kita, kerja secara bersama-sama dengan tagline kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuasin. Pada kesempatan ini saya dengan Pak D. Selamat akan mengakhiri masa jabatan pada tanggal 18 September 2023 di periode yang pertama ini. Untuk itu kami berdua dengan Pak D. Selamat mohon pamit dan tentunya mohon maaf kepada seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Banyuasin, semua stakeholder, dan terusus kepada masyarakat Kabupaten Banyuasin. Sebagai pemimpin dan sebagai manusia biasa, tentunya saya dengan Pak D. Selamat pasti banyak kesalahan dan kekurangan selama 5 tahun kami memimpin Kabupaten Banyuasin ini. Dan tentunya baik kesalahan yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Oleh sebab itu pada kesempatan yang mulia ini dan sangat terhormat ini, sekali lagi saya dengan Pak D. Selamat mohon pamit dan mohon dimaafkan seikhlas-ikhlasnya. Dan pada kesempatan ini tentunya saya dengan Pak D. Selamat juga titip Banyuasin, terutama titip program 7 program prioritas kita dan 12 gerakan bersama masyarakat untuk terus dilanjutkan dan terus dijalankan. Dan titip yang kedua untuk Banyuasin, karena 2023 2024 memasuki tahun politik, tolong jaga Banyuasin untuk kondusif, aman, nyaman. Selama 21 tahun lebih Kabupaten Banyuasin berdiri, alhamdulillah Kabupaten Banyuasin zero komplek. Berikan aplaus untuk Kabupaten Banyuasin. Dan pada kesempatan ini sekali lagi saya dengan Pak D. Selamat mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Banyuasin, dari ASN, non ASN, TNI, Polri, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan saya dengan Pak D. Selamat, sehingga alhamdulillah kita dapat menjalankan roda pemerintahan lebih kurang 5 tahun ini. Dan keberhasilan-keberhasilan yang kita capai tadi yang kami sampaikan, ini semua berkat kerja Bapak Ibu dan
saudara-saudara sekalian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan di akhir ini kami menyampaikan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78 tahun. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barisan disiapkan. Yo!